Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sudah siap untuk mengikuti pelajaran di pagi hari ini, pelajaran kimia. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang hibridisasi. Pasti di antara kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya hibridisasi itu? Nah, kita akan lihat bersama-sama konsep dari hibridisasi dan cara untuk menentukan hibridisasi dari suatu molekul. Maka hibridisasi itu adalah proses pencampuran orbital-orbital atom membentuk orbital baru dengan tingkat energi berada di antara orbital-orbital yang dicampurkan. Nah, jadi hibridisasi itu proses pencampuran atau proses peleburan orbital-orbital atom membentuk orbital baru. Dan orbital hasil pencampuran itu dinamakan orbital hibrida. Nah, kita akan lihat kira-kira syarat apa saja untuk bisa terjadinya proses hibridisasi atau proses pencampuran atau proses peleburan orbital-orbital atom tersebut. Yang pertama, konsep hibridisasi hanya dapat digunakan untuk menjelaskan ikatan kovalen. Jadi hibridisasi ini hanya untuk ikatan kovalen saja, ikatan ion tidak. Jadi hanya ikatan kovalen. Nah, kalian harus ingat ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan bersama pasangan elektron valensi. Jadi elektron valensi dari 2 unsur atau 3 unsur itu digunakan secara bersama-sama. Jadi penggunaan bersama pasangan elektron dari 2 unsur. Yang kedua, hibridisasi melibatkan setidaknya 2 orbital non-ekuivalen. Ini artinya hibridisasi itu melibatkan 2 orbital yang tingkat energinya berbeda. Jadi kita misalkan hibridisasi itu melibatkan orbital S dan juga orbital P. Jadi orbital S dan orbital P ini tingkat energinya berbeda. S itu tingkat energinya lebih rendah dan P itu lebih tinggi dari S. Jadi tingkat energinya itu harus berbeda. Yang ketiga, jumlah orbital sebelum dan setelah terhibridisasi itu sama. Jadi jumlah orbital sebelum dan sesudah hibridisasi itu sama ya. Misalkan orbital S kan 1, orbital P-nya misalkan ada 3. Di 3 orbital itu terisi elektron setengah penuh. Nah, setelah hibridisasi maka yang ada juga orbital S dengan orbital 3 orbital P. Seperti itu. Atau juga di orbital P hanya terisi 2 elektron yang belum berpasangan atau setengah penuh, maka yang akan terisi pasti ada S dan juga ada P. Yang keempat, ikatan kovalen dalam bentuk molekul terjadi karena adanya tumpang tindih antar orbital hibrida atau dengan orbital yang tidak terhibridisasi. Jadi ingat bahwa hibridisasi itu hanya terjadi pada ikatan kovalen. Jadi penggunaan bersama pasangan elektron. Yang kelima, daya tolak pasangan elektron bebas tetap diperhitungkan dalam menentukan bentuk molekul. Jadi bentuk molekul itu yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi tolak ukur terbentuknya suatu bentuk molekul itu juga dipengaruhi oleh pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron bebas ini bisa mempengaruhi bentuk molekul karena gaya tolak menolak antara elektron bebas itu bisa mempengaruhi bentuk suatu molekul. Nah, kita langsung ke contoh soal bagaimana cara menentukan orbital hibrid atau menentukan terjadinya proses hibridisasi dari suatu molekul yang mana terjadinya peleburan atau pencampuran orbital-orbital dari atom-atom. Jadi untuk contoh yang pertama CH4. Nah, kita lihat bahwa C dan H4 ini terbentuk dari 2
atom atau dua unsur, yaitu unsur C, karbon, dan unsur H atau hidrogen. Di sini jumlah C ada 1 dan jumlah atom H ada 4. Nah, yang mencari atom pusat itu atom yang mana jumlahnya paling sedikit. Maka yang mencari atom pusat adalah C. Nah, kita akan buat konfigurasi dari C, di mana C ini mempunyai nomor atom 6. Maka konfigurasi elektron yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Jadi ini adalah konfigurasi elektronnya. Nah, elektron yang digunakan, perlu diketahui bahwa elektron yang digunakan untuk berikatan adalah elektron valensi, yaitu elektron yang berada pada kulit terluar. Nah, kira-kira dari unsur C ini mana yang merupakan elektron valensinya? Elektron valensi itu yang mana? Nah, kita akan lihat ya. Yang menjadi elektron valensi itu 2s2, 2p2. Jadi jumlah elektron valensinya itu ada 4. Nah, ini kulit pertama ada 2 elektron dan kulit kedua ada 4 elektron, di mana ada di subkulit S dan juga subkulit P. Nah, kita bisa gambarkan keadaan dasar untuk unsur C atau unsur karbon. Nah, orbital S kita gambarkan di bagian bawah karena tingkat energinya lebih rendah dari orbital P. Dan orbital P, jumlah orbitalnya itu ada 3, ada 2px, 2py, dan juga 2pz. Nah, ini adalah keadaan dasarnya. Di sini kita belum tempatkan elektron-elektronnya. Dan perlu diketahui bahwa subkulit S itu terdiri dari 1 orbital. Nah, ini 1 orbital saja. Dan subkulit P itu terdiri dari 3 orbital, yaitu Px, Py, dan juga Pz. Nah, berdasarkan kaidah Hund, pengisian elektron dalam orbital itu dilakukan sendiri-sendiri terlebih dahulu hingga setengah penuh, baru kemudian berpasangan dengan arah yang berlawanan. Jadi pengisian elektron itu pertama kita isi elektron valensi dari atom pusatnya. Kita isi dulu secara tersendiri-tersendiri. Setelah itu baru kita buat berpasangan sesuai dengan jumlah elektron yang akan berikatan dengan unsur C tersebut. Nah, seperti ini. Jadi untuk keadaan dasar kita akan isi elektron. Jadi subkulit S di sini ada 2 elektron, maka kita isi ada 2 elektron. Dan subkulit P ada 2, maka kita isi yang pertama di sini, kedua di sini. Jadi isinya harus setengah penuh dulu. Kalau memang sudah sampai PZ, baru bisa kembali ke PX. Tapi pada subkulit P, jumlah elektronnya hanya 2, maka diisi pada PX dan juga PY. Atom karbon ini memiliki 2 elektron yang belum berpasangan. Nah, kita lihat ini. Atom karbon ini pada keadaan dasar memiliki 2 elektron yang belum berpasangan, sehingga hanya dapat membentuk 2 ikatan kovalen. Tapi perlu diketahui bahwa C ini berikatan dengan 4H. Maka C harus menyiapkan 4 tempat setengah penuh atau 4 orbital yang berisi elektron yang tidak berpasangan. Nah, maka 1 elektron pada subkulit S akan berpindah ke PZ atau akan dipromosikan ke PZ atau mengalami eksitasi seperti ini. Jadi 2 elektron pada S, 1 elektronnya akan dipindahkan ke PZ sehingga membentuk seperti ini. Maka setiap orbital akan terisi 1 elektron. Nah, tingkat energi orbital 2s dan 2p itu berbeda, sehingga tidak dapat membentuk ikatan kovalen yang ekuivalen. Hal ini mengakibatkan orbital 2s dan 2p harus mengalami hibridisasi. Jadi kita lihat ini, 2s, 2px, 2py, dan 2pz tingkat energinya berbeda ya, posisinya masih berbeda.
Oke, posisinya masih berbeda. Jadi 2S di bawah dan P-nya di atas. Ini menunjukkan bahwa tingkat energinya itu masih berbeda. Jadi supaya ikatan kovalen ini ekuivalen atau tingkat energinya sama, maka harus mengalami yang namanya hibridisasi atau pencampuran atau peleburan orbital-orbital atom. Nah, untuk hibridisasi maka posisinya akan seperti ini. Dia akan sejajar seperti ini. Ini menunjukkan bahwa tingkat energinya itu sama. Jadi ini 2S, 2PX, 2PY, dan 2PZ. Nah, di sini kita lihat bahwa C berikatan dengan 4H. Maka setiap elektron dari H, di sini hanya ada 4. Maka elektron valensi dari H itu juga sama dengan 1. Maka setiap H akan memberikan 1 elektron. Maka jumlah elektron yang akan diterima oleh C itu sebanyak 4. Maka nanti di sini ada 4. Di sini harusnya ada 4H, di mana setiap H akan memberikan 1 elektronnya. Karena ada 4H, maka 1 akan berikan ke orbital S, ke orbital 2px, ke orbital 2py, dan juga ke orbital 2pz. Maka setiap orbital yang awalnya elektronnya tidak berpasangan, pada akhirnya setelah mengalami hibridisasi akan berpasangan dan akan seperti ini. Jadi ini sudah berpasangan 2S, 2px, 2py, dan juga 2pz. Jadi semuanya sudah berpasangan. Dan kita lihat bahwa pada orbital S hanya ada 1 dan orbital P ada 3. Maka orbital hibrid yang akan terbentuk yaitu 2, yang akan terbentuk adalah sp3. Jadi orbital hibrid dari CH4 yaitu sp3. Kenapa sp3? Karena S-nya ada 1 dan P ada 3 orbital, semuanya terisi oleh elektron yang berpasangan. Maka sp3. Seperti itu. Nah, untuk lebih memahami materi tentang teori hibridisasi, kalian kerjakan soal ini. Nah, ini soal latihannya. Jadi soal latihan ini dan juga penyelesaiannya silakan ditulis rapi. Dan kita akan bahas juga setelah kalian selesaikan soal ini. Dan perlu diketahui bahwa hari Sabtu akan dikumpulkan hasilnya sebagai bukti bahwa kalian sudah menyelesaikan latihan untuk materi hibridisasi. Jadi soalnya itu ramalkan bentuk molekul dan tentukan orbital hibrid dari PCl3, SF6, dan BeCl2. Nah, yang pertama kalian harus ramalkan bentuk molekulnya seperti materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian baru tentukan orbital hibridnya. Oke, baik, selamat pagi, semangat selalu, tetap sehat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi, selalu cuci tangan, dan kemana-mana jangan lupa gunakan masker. Semangat pagi dan salam.